Ada standar dunia yang akhirnya rusak. Mindsetnya orang tentang pernikahan itu jadi rusak. Repot, menyulitkan, aduh, ruwet. Ngurusin suami, nggak bisa lagi jalan-jalan gara-gara harus izin sama suami. Akhirnya orang tadi menunda pernikahan, nggak nikah-nikah. Setelah nikah, cerai juga. Maka ahibati fillah, kita harus belajar ya. Bagaimana menghadirkan sakinah dalam rumah tangga, ya mau tidak mau harus belajar. Anak-anak kita juga harus diajarin ya, agar mereka bisa melayani suaminya dengan baik. Kalau dia laki-laki, dia bisa menjadi suami yang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menghadirkan sakinah ya? Maka yang pertama, kita harus tahu tujuan kita hidup itu mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tidak akan dapat sakinah kalau dia sama Tuhannya belum benar. Jadi kalau kita ngelihat kehidupan ya orang-orang yang jauh dari agama, bahkan tidak beragama, kok kayaknya hidupnya bahagia ya, damai, rumah tangganya seneng banget ya. Bohong jemaah. Kenapa? Karena yang namanya kebahagiaan itu ada dua. Kebahagiaan karena faktor eksternal, kebahagiaan karena faktor internal. Kalau faktor eksternal itu, dia orang bisa bahagia karena rumahnya luas. Kata Nabi SAW, arba'un minas sa'adah. Ada empat hal yang menjadi faktor kebahagiaan seseorang. Rumah yang luas, istri yang solehah, kendaraan yang nyaman, kemudian tetangga yang baik. Ini faktor eksternal. Gak semua orang dapat. Boleh jadi ada orang rumahnya nggak luas rumah Ustaz. Apalagi sekarang konsepnya rumah minimalis. Apa konsepnya? RS, SSSS katanya. Rumah sangat sempit sekali sampai susah selonjoran. Ada orang kayak gitu, konsepnya sudah rumah nggak usah banyak. Dan konsep rumah kecil ini akan berdampak kepada keluarga. Apa dampaknya? Nggak berani punya anak banyak. Karena konsepnya sejak awal sudah rumahnya kecil, ada 1-2 kamar cuma. Orang dulu konsepnya rumah yang luas, ada halamannya. Kalau nanti anaknya sudah nikah pun dibikinkan rumah di sebelahnya. Kita melihat orang-orang dulu itu. Oh, bangun rumah situ, bangun rumah sana, bangun rumah sana. Kadangkala satu RT itu satu keluarga sebenarnya. Itu konsep iman sebenarnya jemaah. Sekarang kan ditakut-takutin. Oh jangan, ini tadi konsep rumahnya udah minimalis. Anak tadi datang ke sini rumahnya nggak minimalis di sini ya. Anak lihat gede-gede banget di sini. Cukuplah buat punya anak 27 mamanya 25 gitu. Masih cukup jemaah. Tadi ada faktor eksternal. Yang faktor eksternal ini mungkin muslim non muslim bisa dapat. Bisa dapat rumah luas. Orang kafir pun rumahnya luas-luas, mungkin dia dapat istri yang soleh yang nurut, mungkin dia dapat juga. Kemudian dapat apa lagi? Kendaraan yang nyaman, lebih mereka. Kemudian tetangga yang baik bisa didapat. Tapi faktor internal kebahagiaan dan kedamaian itu adalah iman. Iman saja. Apa buktinya? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Man Amila Salihan, surat An-Nahl ya, ayat 97. Allah akan berikan yang namanya hayatam thayyibah. Itu syaratnya iman. Yang itu nggak akan didapat kecuali orang-orang Islam. Cuma sesuai dengan tingkatan iman ini,
sebesar itu pula sakinah yang akan didapat. Ingat, Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Sebagian kita diuji sama pasangannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian itu ujian untuk sebagian lainnya. Apa tujuannya? Atasbirun. Untuk dilihat, sabar nggak kalian? Kalian sabar nggak? ART diuji sama siapa? Sama majikannya. Dia ngeliat, ya Allah, majikanku kok kayak gini, kata dia. Majikannya juga diuji sama ART-nya. Astagfirullah. Kalau nggak butuh sudah ana pulangin dia. Padahal sama-sama ini jamaah. Sama-sama dapat ujian. Suami diuji sama istrinya. Kadang-kala suami diuji sama mertuanya. Ada yang mertuanya na'udzubillah, punya mertua Ustaz, matri mertua ini Ustaz. Semua fulus. Jadi menantunya yang suka kasih fulus, oh ini menantu yang soleh. Padahal nggak sholat Ustaz. Nggak sholat tuh menantu, tapi suka ngasih fulus. Kata mertua apa? Soleh ini. Ini anak soleh ini. Makanya anak soleh rezekinya banyak. Kalau yang fulan, ya Allah, rajin ke masjid tapi fulusnya sedikit. Itu kadang-kadang seperti itu. Ini ujian jemaah. Istri diuji sama suaminya. Dan dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun jemaah. Ingat, dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Nabi Nuh diuji sama siapa? Istrinya. Istrinya. Diuji sama anaknya. Nabi Lut sama istrinya juga. Istrinya Nabi Lut. Asiyah binti Muzahim sama suaminya. Fir'aun suami. Gimana tuh? Dia seorang wanita yang salihah, mukminah, dapat suami Fir'aun. Nabi Ibrahim diuji sama siapa? Bapaknya. Nabi kita Muhammad SAW diuji sama siapa? Pamannya. Bayangkan Abu Lahab, seorang paman yang seharusnya bela keponakannya, malah menyakitin keponakannya. Jadi ujian itu sudah menjadi keniscayaan dalam kehidupan ini. Bagaimana supaya rumah tangga ini sakinah? Bagaimana bahtera itu tetap bisa sampai ke tujuan walaupun ombaknya besar? Bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat ya, sekarang Masya Allah dengan adanya video ini, anak kadang-kala melihat ada kapal-kapal yang bawa kontainer itu ya. Itu isinya berapa kadang-kala jemaah? Kapal itu. Ada yang tahu? Kapal terbesar dunia itu ngangkut kontainer berapa ratus? Berapa? 2000. 2000 jemaah. Bayangin ya. Kena ombak. Aneh kalau melihat, ya Allah, tenggelam ini, tenggelam. Enggak ternyata jemaah. Enggak tenggelam dia jemaah. Kenapa? Karena dia sudah dipersiapkan untuk itu. Sekarang di negeri kita, tahun 2013, jumlah pernikahan itu kira-kira 2 juta. 2 juta lebih lah. 2 juta 100 atau anda lupa. Tahun 2013. Kemudian 2014, 15 turun. Sekarang jumlah pernikahan di negeri kita itu tinggal 1,5 juta. Berarti 1/4 hilang. Orang akhirnya nggak nikah. Kenapa orang-orang nggak nikah? Ini perlu jadi bahan penelitian. Kira-kira apa? Jumlah penduduknya bertambah ya. Jumlah yang menikah berkurang. Kira-kira apa sebabnya? Standar dunia. Iya, dengan adanya media sekarang mungkin orang melihat di Korea nggak nikah. Ya. Di Korea itu sekarang perempuan nikahnya di atas umur 30 tahun. Ibu-ibu dulu nikah umur berapa? Umur berapa?
Yang paling kecil mau berapa nikah di sini? Yang paling kecil 25. Nah, yang paling kecil, yang paling muda umur berapa? Ada yang umur 17 tahun nikah? Hah? Anak punya bibi itu nikah umur 12 tahun. Gak ada masalah cuma. Orang dulu itu Aisyah nikah umur berapa? 9 tahun. Oh, sekarang 9 tahun Ustaz. Kayak opo Ustaz? Itu tadi karena memang manusianya berubah. Mentalnya berubah. Kalau dulu anak lulus SD itu sudah kerja. Kita kalau lihat pegawai negeri setelah kemerdekaan, emangnya ada yang lulus kuliah? Lulus SD, tidak lulus SD aja pegawai negeri. Kemudian SMP, kemudian SMA. Sekarang doktor tidak kerja. Kadang-kadang dia sulit cari pekerjaan. Jadi sekarang orang melihat anak itu SMP atau SMA dianggap apa? Masih kecil. Oh, saya SMA cilik, saya kata. Ada masalah dengan kita. Tadi standar dunia, standar TikTok, standar medsos ini yang membuat orang akhirnya tidak menikah. Nunda nikah, akhirnya nggak nikah. Taib. Tinggal 1,5 juta. Dari 1,5 juta kira-kira yang bercerai tahun 2024 itu hampir 500.000. Bayangin ya, 1,5 juta sing kawin, yang pegatan 500.000, hampir 500.000. Dan rata-rata pengantin baru, bukan pengantin lawas, bukan. Artinya anak-anak muda yang baru nikah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, pegatan, jamaahnya subhanallah. Masalahnya apa? Ya banyak sekali sebenarnya permasalahannya. Mereka tidak dipersiapkan. Di rumah dia tidak mendapatkan pendidikan untuk menjadi istri yang perempuan. Apalagi sekarang dengan adanya belanja online ya. Kalau subhanallah perempuan dulu itu punya anak bisa langsung nyuci piring, nyuci baju, masak aja, lahir langsung masak. Sekarang enggak boleh bergerak, kata dia. Dipasangnya apa di perutnya itu? Korset ya, nggak boleh, geraknya pelan-pelan, kata dia. Subhanallah, sudah diperlakukan seperti itu, anaknya nggak banyak lagi. Anak sering sampaikan, bagaimana ada ustadz di Bondowoso, meninggal sudah ustadz itu. Anak ketemu sama anaknya yang nomor 28 coba. Dari satu istri punya anak 28. Dan anak ketemu sama yang nomor 28. Semua anaknya jadi orang, tidak ada yang jadi macan. Bayangin ya, berarti kan orang tuanya didik anak-anaknya. Sekarang punya anak lebih dari 3, aduh susah mendidiknya, susah loh. Ya apa sih? Engkau baru 3. Anak ketemu lagi di Jakarta sama satu orang. Bapaknya itu punya saudara 24. Jadi 25. Kata dia, anak punya nenek ustadz, tidak punya pembantu. Punya anak 25. Tanpa pembantu. Sekarang anak telu, pembantunya 7. Kita lihat coba. Akhirnya nih anak semuanya jadi dewasa. Jadi sang kakak ketika umur 9 tahun dia punya adik umur 1 tahun. Ketika kakaknya umur 15 tahun dia punya adik yang umur 1 tahun. Jadi sang kakak ini udah jadi pengganti ibunya, udah bisa ngurusin adik-adiknya. Karena udah dipersiapkan. Sekarang banyak orang perempuan tuh dipersiapkan untuk kerja. Dia dibesarkan untuk golek duit. Itu yang terjadi. Jadi dia dibesarkan bagaimana dia bisa menghasilkan uang.
Bukan dibesarkan bagaimana engkau menciptakan generasi masa depan. Engkau sebagai ibu lah yang akan melahirkan generasi masa depan, yang akan mencetak orang-orang yang akan menjadi pemimpin. Ini enggak. Sampai ada seorang perempuan, kesian dia. Dia curhat, dia mengatakan, Ustaz, anak ini udah ingin nikah, Ustaz. Di Surabaya apa ya? Dia ngomong, bapak anak sudah meninggal dunia, Ustaz. Ibu anak nyuruh anak kuliah. Anak enggak mau kuliah. Anak cukup lah udah belajar, anak mau nikah. Anak mau jadi istri, anak mau belajar jadi istri, soalnya jadi ibu. Kata ibu enggak. Oh iya, disuruh kuliah hukum supaya engkau nanti bisa cari duit. Ada lagi seorang perempuan yang dia tanya, Ustadz, anak ini minta izin sama suami anak supaya anak kerja cari duit, tapi sama suami anak nggak boleh. Padahal anak kepingin mandiri. Jadi kalau suami anak mati, anak bisa mandiri. Loh, anak ngomong. Jadi dia sudah doakan suaminya mati duluan, supaya kalau suaminya mati dia bisa mandiri, jemaah. Jadi tadi ada standar dunia yang akhirnya rusak. Mindsetnya orang tentang pernikahan itu jadi rusak. Repot, menyulitkan, aduh, ruwet. Ngurusin suami, nggak bisa lagi jalan-jalan gara-gara harus izin sama suami. Akhirnya orang tadi menunda pernikahan, nggak nikah-nikah. Setelah nikah, cerai juga. Maka ahibati fillah, kita harus belajar ya. Bagaimana menghadirkan sakinah dalam rumah tangga, ya mau tidak mau harus belajar. Anak-anak kita juga harus diajarin ya, agar mereka bisa melayani suaminya dengan baik. Kalau dia laki-laki, dia bisa menjadi suami yang sabar. Apa sih yang diinginkan suami dari istri? Orang itu harus belajar, karena laki dan perempuan ini beda, berbeda. Yang pertama yang diinginkan oleh suami dari istrinya, penghormatan. Betul bapak-bapak, jangan sampai kehormatanku direndahkan. Ibu-ibu jangan sampai merendahkan suaminya. Apalagi ngomong tentang suami dengan merendahkan di hadapan orang tuanya, di hadapan kawan-kawannya lah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ya, ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Pemimpin itu tidak akan jadi pemimpin kalau enggak dihormati. Salah satu bentuk penghormatan ya ditaati. Enggak, saya hormat sama suami saya, cuma kadang-kala enggak nurut Ustaz. Kenapa? Suami anak belum soleh Ustaz. Loh, wajib menghormatin suami walaupun dia enggak soleh. Tetap dihormatin selama perintahnya suami tidak bertentangan dengan perintah Allah, tetap harus dilaksanakan. Sampai Nabi SAW mengatakan ya, dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin." Nih, buat para perempuan ya, kalau ingin rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah, ingat pesan Nabi SAW, kalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Pasti aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Kalau ada perintah sujud. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha. Seorang wanita tidak akan menunaikan hak Tuhannya sampai dia menunaikan hak suaminya. Walau sa'alaha nafsaha wahya ala qatabin lam tamna'hu. Kalau suaminya mengajak istrinya ke ranjang, hendaklah dia taat dan nurut walaupun dia berada di atas kendaraan. Dengar no ibu-ibu. Ibu-ibu mau keluar ke pasar, wis naik mobil, tahu-tahu suaminya dari pintu ngomong, "Boleh. Lu mau ke pasar?" Nggak ada pasar, pulang.
Loh iya jemaah, ini sebagai bentuk penghormatan kepada suaminya. Kalau dia bekerja dapat izin dari suaminya, dia bekerja. Tahu-tahu suaminya ngomong, "Dek, pulang oh dek ya, ada perlunya anak dek." Loh, aku praktek mas. Tutupin praktek mas, bismillah. Pulang jemaah, tunaikan hak suaminya. Loh gimana dengan pasien-pasien tuh? Suruh nunggu. Lah orang kadang kala anak itu nunggu dokter ya. Kadang kala nunggu dokter tuh sampai 1 jam jemaah. Karena ternyata dokter itu operasi umpamanya. Ada hal darurat. Lebih darurat mana operasi pasien sama operasi suami? Lebih darurat mana jemaah? Loh suaminya. Kalau enggak ngamuk-ngamuk di rumah. Maka ini sesuatu yang perlu diperhatikan. Di antara bentuk penghormatan itu tadi memenuhi urusan ranjang. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Idza rajulu da'a zaujatahu li hajati falta'ti. Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk memenuhi hajatnya, falta'tihi, hendaklah istri nurut dan mendatangi suaminya. Wa in kanat 'alat tanur, walaupun dia sedang masak di atas tungku. Tungku, tahu tungku ya? Sekarang apa bahasa Jawa tungku itu? Kompor, kok kompor? Yang pakai kayu apa itu? Pawon. Tani. Apa bahasa Jawanya ya? Yang pakai kayu itu jemaah. Pawon. Tungku. Tumang. Loh, tumang jemaah. Tumang itu tadi, tanur itu bukan kompor biasa. Kalau kompor sekarang kan dimatikan mati. Loh kalau tungku itu mau dipateni apa? Nggak apa-apa, gosong-gosong. Dipanggil suami, masak, tinggalan masak. Kalau sekarang alhamdulillah lagi masak, matikan. Selesai. Walaupun nanti ya apa Ustaz loh? Hormati suami. Ini salah satu yang perlu diperhatikan kalau ingin mendapatkan sakinah. Kenapa? Ketika suami dapat menyalurkan syahwatnya, sakinah itu langsung datang. Yang suntuk-suntuk, ya masalah-masalah, alhamdulillah hilang kabeh jemaah. Tapi ketika itu tidak, maka hilang sakinah. Kenapa Anda sebutkan di awal ini? Karena memang banyak terjadi perselingkuhan. Banyak, ya bukan berarti perselingkuhan itu dilegalkan karena istri tidak memenuhi hak suami, tetap haram hukumnya. Tapi tadi bagaimana mendatangkan sakinah, bagaimana suami kalau pulang itu ya mendapatkan pelayanan yang baik. Yang kedua, penghargaan atas peran dia sebagai seorang suami. Jadi kalau kita lihat anak laki-laki itu setelah dia bekerja, sukses, dia menikah, waktu dia untuk orang tuanya lebih sedikit. Lebih banyak buat siapa? Ya buat istrinya. Hidup sama istrinya. Secara agama, kewajiban memberikan nafkah itu buat istri lebih dulu, baru buat orang tua. Bapak-bapak, lebih wajib mana memberikan nafkah kepada istri apa orang tua? Bapak-bapak, Anda tanya sama ibu-ibu. Nah, istri. Kepada orang tua itu berbakti. Kalau orang tua kaya kita nggak wajib ngasih nafkah. Tapi kalau istri kaya tetap wajib ngasih nafkah. Wajib. Maka tolong para istri itu menghargai suaminya. Dan ternyata kebanyakan wanita itu masuk neraka karena tidak menghargai suaminya. Ucapkan syukron lah. Jazakallah khair.
Nabi SAW ketika mengatakan uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa, ditampakkan kepada aku neraka, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu siapa? Wanita. Apa penyebabnya? Yukthirna la'n. Perempuan itu suka melaknat. Kalau sakit hati, jelek omongnya. Betul bapak-bapak. Kalau sudah sakit hati, perasaan dia nggak bisa nguasai, akhirnya dia memaki, yang ngelek-ngelek, no, aduh elek pokoknya. Itu kata Nabi SAW. Wa yakfurnal ashir, dan kufur kepada suaminya. Yakfurnal ihsan, dia tidak menghargai kebaikan-kebaikan suaminya. Bahkan kata Nabi SAW, lau ahsanta ila ihdahun ad-dahr, kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun kepada istrimu, kemudian istrimu mendapati kesalahan di dirimu, apa kata istrinya? Subhanallah jemaah. Kata Nabi SAW, anak-anak percaya sama Nabi SAW. Ma ra'aitu minka khairan qat. Perempuan akan mengatakan, aku nggak pernah lihat engkau berbuat baik sama aku, bang. Bang, engkau nggak pernah nyeneng no hatiku, bang. Loh, nggak pernah. Kalau lagi sakit hati, hilang semua kebaikannya. Makanya untuk ngobatin penyakit itu, apa yang harus dilakukan perempuan? Banyak-banyak sodakoh. Perempuan itu perbanyak sodakohnya, ya. Jangan suka numpuk barang. Kadang-kala punya etalase isinya sandal, sepatu, sandal khusus, sepatu khusus, tas 2 kamar umpamanya. Nggak apa-apa, ketika kau dapat yang baru, keluarkan. Karena sejatinya yang dikeluarkan itu yang jadi milikmu. Yang ada di situ belum tentu jadi warisan kalau engkau mati. Maka perbanyak sedekah. Agar tadi kecintaan kepada dunia, agar karakternya juga berubah. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak istighfar buat wanita juga khususnya, dan memperbanyak sedekah. Aibati fillah, sebagai bentuk penghargaan kepada suami, ya. Perempuan itu nggak boleh puasa sunnah kecuali izin sama suami. Kalau suami lagi di rumah, bayangkan dia mau puasa buat Allah, harus pamit sama siapa? Suami. Yang ketiga, suami itu butuh pendampingan. Jadi ibu-ibu itu jangan sibuk bersih-bersih ketika suaminya sudah datang. Kadang-kala suaminya datang, Assalamualaikum, tetap duduk, Waalaikumsalam. Oh, wis teko, bang. Loh, wis teko. Ya iki teko iki. Fatimah, ya. Fatimah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Fatimah. Fatimah itu putrinya Nabi SAW. Kalau Nabi datang ke rumahnya, Fatimah itu berdiri nyambut Nabi SAW, ya, dicium Nabi SAW, dipegang tangannya, didudukkan di tempat duduknya. Jangan sampai perempuan ini suaminya datang, dia sedang masak, dia sedang ini, kemudian dia menyibukkan diri dengan, jangan, tinggalkan semua itu, sambut suaminya. Oh, suamiku datang. Ketika mungkin dia lagi telepon, matikan teleponnya. Gak usah, Afan, anak suami anda datang, gak perlu, langsung mati nih, set. Kok nanti ditanya, kenapa kok dimatikan? Surgaku datang. Oh, kena iki. Loh, bener jemaah, ketika dimatikan surga selainnya wis ono, surgaku datang. Sudah. Apalagi sekedar ngobrol sama teman-temannya, minta maaf, suamiku datang gitu loh. Ini sebagai bentuk didampingi suami, didudukkan, ya. Dan jangan sampai menyuguhkan makanan kemudian ditinggal. Ya, kadang-kala istri masak dikasihkan kepada suaminya, bang, fadol bang, dia sibuk masih masak yang lainnya. Jangan. Anda ingat cerita di Madura ketika seorang suami ini dibikinkan makanan enak sudah sama istrinya, lalu ngomong fadol bang, istrinya langsung
nonton TV jemaah. Ini belum masanya HP ya, masanya TV dulu jemaah. Kata suaminya, dipanggil istrinya. Ana lupa siapa namanya, atau siapa kata dia. Bu, iya kenapa bang? Mari saya benih kucing, kata dia. Saya bukan kucing, kata dia. Kucing itu dikasih, ditinggal, itu kucing. Ini suami. Maka tolong ditunggoni, datang ini ngobrol sama suaminya. Dan penting, pendampingan ini penting ya, Ma. Soalnya kadang-kala suami itu jadi malas di rumah. Dia kalau makan di luar mungkin sama sohib-sohibnya. Ini tolong didampingin lah. Pendampingan, ketika tidur pun didampingin ya. Kalau memang ada sesuatu mau pergi atau apa, ya sudah, izin. Aisyah radhiyallahu anha mendampingi Nabi ketika makan. Bahkan subhanallah makan sepiring berdua. Kapan bapak-bapak makan sepiring berdua sama istrinya? Kapan suap-suapan sama suaminya? Kapan? Penganten anyar. Eling sih penganten anyar ya. Ngambil no apa? Anggur. Fadhal iku biyen niku Zat, saiki wis endak gitu kan. Dampingi. Mandi bareng. Waduh Zat, wis tuwek-tuwek Zat loh. Subhanallah. Sekarang mandi antri gantian. Ayo sapa dhisik. Nggak usah sapa dhisik. Ini ceritanya Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha? Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in baini wa bainahu wahid. Aku mandi sama Nabi SAW berduaan. Timbanya itu di depan antara aku sama Nabi SAW. Bukan pakai shower jamaah ya. Pakai timba. Ya wadahnya nggak banyak. Fayubadiruni, Nabi SAW ngambil airnya lebih dulu. Aku ngomong, hatta aqul da'li Rasulullah, sisakan buat aku airnya, jangan dihabiskan gitu loh. Jadi mandi bareng Nabi SAW sama istrinya. Kapan bapak-bapak terakhir mandi bareng? Kapan bapak-bapak? Tuh Zat. Ya apa mau mandi bareng Zat? Ngurusi arek-arek ini itu loh. Dampingi sampai mandi pun, bang mau mandi, tak konconi bang. Masya Allah. Ditemani jemaah. Ini ya bapak-bapak suka nggak ditemenin istrinya kalau mandi? Orang bapak-bapak enggak Ustaz. Wedi dilakoni mbek bojone. Baik, yang keempat. Suami itu suka hal yang menarik dari istrinya. Atraksi dari istrinya. Pakaian yang indah. Makanya kata Nabi SAW, wanita yang paling baik itu yang kalau dipandang nyenengno ati. Maka tolong kalau di rumah itu pakaiannya yang menyenangkan hati. Tapi perlu diperhatikan kalau ada anak, jangan sampai pakai baju seksi anaknya kelihatan. Maka ketika anaknya sudah tidur semua atau anaknya lagi sekolah ya, hendaklah istri ini pakai baju yang menarik buat suaminya. Dan suami juga jangan bakhil-bakhil. Belikan istrinya baju yang menarik gitu loh. Karena wes cukup ibu-ibu. Nanti belinya gitu loh. Ya dalam artian tadi apalah pakai perhiasannya ya. Karena terus terang ana sedih sekali. Para istri itu cantiknya kapan? Kondangan, wis. Pokoknya kalau suaminya lihat istrinya di depan cermin ya, berhias, ono acara apa? Mesti tanya, ada acara apa? Karena dia di rumah tidak melakukan itu. Beberapa kali yang sampaikan kita perlu merubah mindset masyarakat ya. Ada rias artis itu apa namanya? Moa. Tadi dirubah. Rias istri. Gak apa-apa mereka datang ke rumah merubah istrinya, merias istrinya. Boleh jadi suaminya datang ditunggu di depan pintu, dibukakan pintu,
langsung ditutup sama suaminya. Astagfirullah, omahe sopo iki? Karena kok bojone lain gitu kan. Dia ngomong, "Mas, aku Mas." Delok. Mosok gitu loh. Karena memang tadi kalau sudah berias dengan riasan yang tadi rias artis itu berubah jemaah. Sing ireng dadi putih. Jadi benar-benar berubah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik, kemudian yang kelima, suami itu suka dengan suara yang lembut ya. Nggak suka dengan wanita yang suka teriak-teriak. Kalau bicara ya kadang-kala di atas suara suaminya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qaul." Allah mengatakan, kalian para wanita jangan melembutkan suara dalam berbicara. Kepada siapa? Ketika ngomong sama orang lain. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Orang laki itu kalau dengar suara lembut, apa yang akan terjadi dengan hatinya? Jadi kepingin. Dia berpikir, oh kayaknya perempuan ini mau ini itu. Nggak boleh. Orang, apalagi kalau laki-laki yang ada penyakit di hatinya ya. Wa qulna qawlan ma'rufa. Ini sama orang lain jangan ngomong yang lembut. Kalau telepon yang tegas. Kalau telepon sama laki-laki lain yang tegas. Tapi kalau sama suaminya tolong lembutkan suaranya. Lembutkan suaranya. Kemudian yang keenam, suami itu butuh dukungan dan motivasi dalam pekerjaan dia ya. Dukunglah suaminya. Ketika dia mungkin dalam kondisi jatuh, punya masalah, selalu hadir untuk memberikan motivasi, kesabaran agar ya suaminya bisa tegak menghadapi ujian yang ada. Seperti yang terjadi sama Rasulullah SAW. Ketika Nabi pulang dari Gua Hira, siapa yang memberikan dukungan dan motivasi kepada Nabi SAW? Khadijah. Dan istri itu jangan maksa suaminya cerita. Jadi laki-laki itu nggak suka gitu loh. Ada apa bang? Masalahnya apa sih? Nggak suka. Biarkan suaminya tenang. Nanti dia kalau sudah sakinah itu ada, dia akan cerita. Perempuan harus tahu dengan karakter laki-laki. Dia kadang-kadang nggak ingin urus. Khadijah tidak meminta kepada Nabi SAW untuk cerita. Ketika Nabi SAW mengatakan zammiluni, selimuti aku ya. Kadangkala perempuan ini tahu suaminya lagi punya masalah, kelihatan dari raut wajahnya. Jangan langsung didudukkan, bang, punya masalah apa kau? Cerita sama aku. Jangan. Dia malah nggak cerita gitu loh. Tapi dia minta diselimutin. Dia kepingin air hangat, kasih air hangat, kemudian dipijit, biar dia sampai tenang. Dia akan cerita. Akhirnya Nabi Muhammad SAW cerita sama Khadijah. Baru Khadijah hadir untuk memberikan dukungan. Faham ibu-ibu? Faham apa udah faham? Insyaallah faham ya. Baik, kemudian yang ketujuh yang diinginkan suami itu jaga kehormatan dirinya. Tadi di antara bentuk menjaga kehormatan diri, jangan berduaan dengan laki-laki ya, yang bukan mahramnya. Jangan memasukkan ke rumah orang yang tidak disukai oleh suaminya. Jangan keluar rumah kecuali izin sama suaminya ya. Jangan sibuk ya chatting atau apa dengan laki-laki yang tidak ada perlunya. Jaga kehormatan suami. Yang kedelapan, suami itu ingin istri itu mendidik dan merawat anak-anak dengan baik. Maka tolong jadikan anak-anak prioritas ya. Kemudian yang kesembilan, cinta. Cinta. Artinya suami ya butuh dicinta. Makanya antum tunjukkan kecintaan kepada para perempuan ya, kepada suaminya. Adapun yang diinginkan oleh istri dari suami, yang pertama cinta. Yang pertama itu cinta. Makanya kadang-kadang istri tanya sama suaminya, bang, kok cinta sama aku bang?
Nggak ada perempuan di dunia ini kecuali engkau. Masya Allah. Padahal banyak perempuan di sana. Iya, tunjukkan cinta. Nabi SAW ketika ditanya tentang Khadijah, inni ruziktu hubbaha, aku tuh dikasih rizki cinta sama dia. Cinta. Dan ketika ditanya siapa orang yang paling beliau cintai, Aisyah katanya. Nggak ada masalah ngomong itu. Aisyah yang paling dicintai. Dan orang itu jadi seneng ketika dicintai gitu loh. Apalagi ada satu perempuan ya, semoga Allah menjaga dia. Dia punya masalah sama suaminya. Dia ngomong, Ustaz, ini Ustaz, ana tunjukin Ustaz ya. WA dia sama ana, WA dia sama perempuan lain. Kalau sama nggak ada apa emoticon itu, nggak ada yang cinta, nggak ada Ustaz. Tapi sama perempuan lain, Masya Allah, ada itu memang benar. Jadi kadangkala orang itu, laki-laki itu kalau lagi mancing ya, dia kasih umpan yang banyak gitu, karena dia ingin sama perempuan itu, tapi sama istrinya enggak, cuma kering. Maka tolong berikan cinta kepada istri. Ya, di antara tadi kata-kata sayang, ya, cinta ya. Mudah-mudahan dengan cara itu sang istri mendapatkan sakinah karena dia merasa aman, suamiku sayang sama aku, nggak mungkin dia meninggalkanku. Yang kedua, penghargaan. Hargai perjuangan istri. Apalagi kalau istri antum punya anak dari antum, hargai itu. Dia hamil anak antum 9 bulan. Dan dia mengeluarkan anak antum, mempertaruhkan nyawanya, dihargai jamaah. Kalau nggak ada kebaikan istri kecuali dia mengandung anak kita, kemudian melahirkan anak kita, cukup untuk dihargai. Dia punya banyak kekurangan, jelaslah dia manusia biasa. Ketika dia menyuguhkan sesuatu ya, kita ini di restoran, kita di kantor, dikasih air, dikasih apa, kita katakan jazakallah khair, syukran. Tapi istri kita memberikan sesuatu biasa aja, karena bayangan kita kan memang kewajiban dia sudah. Loh, enggak, hargain dia, ucapkan jazakumullah khair, doakan dia ya. Kemudian yang ketiga, berikan perhatian dan pendampingan. Ya, anak ingat dengan istri seorang jenderal, satu bintang 2, yang satu bintang 1, anak ingat ya. Waktu haji curhat nih, istrinya 2 ngomong, Ustaz, sampaikan kepada suami-suami kita, kalau fulus Ustaz jangan ditanya Ustaz. Fulus. Tapi kita ini nggak mau fulus aja Ustaz, kita butuh diperhatikan. Maka tolong tadi bapak-bapak sekali-kali ya, duduk sama istrinya, ajak istrinya keluar kayak atau apa. Nabi SAW kadang-kala lomba lari sama Aisyah. Dilakukan itu sebagai bentuk pendampingan kepada istrinya. Kemudian Nabi SAW kalau malam ini nggak langsung tidur. Yang keempat, perempuan itu ingin didengarkan isi hatinya. Dia mungkin punya masalah, dia ingin ngomong sesuatu, ya kasih waktu dia. Kapan Nabi SAW memberikan waktu? Nabi itu sibuk, super sibuk. Istrinya berapa? 9. Ngurusin umat, perang. Tapi ketika malam hari sampai rumah, beliau dengarkan cerita istrinya, nggak langsung tidur. Maka tolong adakan waktu untuk mendengarkan. Kemudian ya, perempuan itu ingin disertakan dalam kesenangan suami. Jadi suami ini kalau lagi makan enak umpamanya atau apa, ya jangan lupa sama istrinya. Ada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi lagi di rumahnya Aisyah. Ada satu orang ini ngundang Nabi SAW, lagi masak dia. Masak marok teh, marok itu kuah daging. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku ingin kau datang ke rumahku ya Rasul, aku masak ini. Kata Nabi SAW, ini diundang juga enggak? Siapa maksudnya? Aisyah. Kata sahabat ini, enggak ya Rasulullah, cuma engkau aja gitu loh. Kata Nabi SAW, kalau gitu aku enggak datang gitu. Akhirnya datang lagi nih. Ya Rasulullah, ayo ya Rasulullah, engkau datang ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ini diundang juga enggak?
Enggak ya Rasulullah, kalau gitu aku nggak datang. Terakhir kata sahabat ini, datang ya Rasulullah, ayolah Rasulullah datang ke rumahku Rasulullah, makan ya Rasulullah, kata dia. Ini diundang juga. Iya, kata dia. Baru berangkat. Jadi ada hal-hal yang kadang-kala kita perlu berbagi sama istri kita, kesenangan kita. Kemudian yang keenam, yang keberapa? Loh, kok bisa kelima jemaah? Yang keempat itu ingin didengarkan isi hatinya. Yang kelima itu ingin disertakan dalam kesenangan suaminya. Kalau anak salah tolong ditegur. Yang keenam, ingin suasana santai dan menyenangkan di rumah. Ada family time. Perlu, dia ingin. Jadi jangan suami pulang itu pegang HP, sibuk main game, ini itu, jangan. Betul ibu-ibu? Bapak-bapaknya bilang betul gitu kan. Dan bantuin istrinya, sekali-kali masakin buat istrinya. Nabi SAW kalau di rumah itu bantuin urusan keluarganya. Baik, kemudian yang ketujuh, ingin kedekatan dengan anak-anak. Ingin. Jadi para wanita itu ingin bapaknya dekat sama anaknya gitu. Jangan sampai ada jarak antara anak sama bapaknya. Bapak, aku sibuk cari duit. Iya, engkau cari duit, cari nafkah, betul. Dan para ibu juga tolong bikin anaknya cinta sama bapaknya. Kalau bapaknya datang, ayahmu datang, ayo semuanya. Semuanya tinggalkan kegiatannya untuk nyambut ayahnya. Jadi sang ayah pun akhirnya jadi dekat sama anak-anaknya. Yang kedelapan, ingin dimaklumi kekurangannya dan dimaafkan kesalahannya. Jangan diungkit-ungkit kesalahan perempuan tersebut. Lupakan. Kemudian yang terakhir, ingin suami yang royal, yang dermawan. Betul ibu-ibu? Jangan bakhil-bakhil jadi suami itu. Hadza wallahu a'lam bishawab.